Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di kesempatan sore hari ini adalah tawakal dan qanaah, menyucikan jiwa dari keresahan. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang ketika keluar dari rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah? Semoga Bapak Ibu tidak lupa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan orang yang tawakal sebagai atau seperti seekor burung yang keluar dari sangkarnya. Annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu? Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Tentu kita lebih mulia daripada burung. Allah anugerahkan kepada kita banyak hal, terutama akal yang tidak ada pada burung atau hewan.
Allah anugerahkan kita banyak ilmu. Setinggi-tingginya ilmu burung, Pak. Mereka nggak pernah dapat ijazah. Tapi karena Allah yang maha memberikan rizki, Allah berikan rizki kepada burung setiap harinya, walaupun keluar tanpa bawa ijazah. Bagaimana dengan kita yang diberikan akal, diberikan banyak ilmu, diberikan lebih kemuliaan sebagai manusia? Tentu seharusnya lebih mudah untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, maka pertama kita perlu memahami apa itu tawakal dan apa itu qanaah. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar dua kalimat ini. Kan tetapi ya, untuk menguatkan pemahaman kita sebutkan apa yang dimaksud dengan tawakal dan apa yang dimaksud dengan qanaah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah mengunci mobil atau motornya, kendaraannya? Sudah dikunci belum? Apakah termasuk tawakal? Mobil motornya tidak dikunci, kuncinya ngegantel, menggantung. Itu tawakal tingkat tinggi atau bagaimana itu? Pak, kunci motornya, Pak. Tawakal. Apakah itu yang dimaksud dengan tawakal? Atau seperti perkataan sebagian jamaah haji yang nggak punya bekal atau kekurangan bekal? Kalian bawa bekal nggak? Tawakal kepada Allah. Ya. Tanpa perbekalan yang dipersiapkan, berangkat menuju tanah suci, ketika tanya kalian punya bekal nggak? Tawakal kepada Allah. Apakah itu yang dimaksud tawakal? Sebagian orang salah memahami arti daripada tawakal. Dan diluruskan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para ulama setelahnya. Ketika ada seorang sahabat yang tidak mengikat dengan kencang hewan kendaraannya, kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Ya kalau kita mungkin kunci dulu, kalau perlu kunci ganda, kunci stang. Baru setelah itu tawakal. Ketika ada jamaah haji dari Yaman dan mereka tidak membawa perbekalan yang cukup, mereka mengatakan kami tawakal kepada Allah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalian bukan tawakal, bal muta'akil. Apa arti muta'akil? Orang-orang yang numpang makan. Ya. Perjalanan yang begitu jauh membutuhkan perbekalan, di sana butuh makan, tapi dia tidak bawa makanan, maka disebut numpang makan. Mengharapkan pemberian daripada orang lain. Ketika sudah lapar, nyari yang bisa ngasih makanan. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ya itu
beberapa kesalahpahaman sebagian orang tentang tawakal. Lantas apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah menyandarkan hati hanya kepada Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa dialah yang menentukan segalanya. Dalam mendapatkan maslahat, manfaat, maupun dalam menghindar dari mudarat. Setelah kita melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Menyandarkan hati, berarti tawakal ini amalan apa? Amalan hati. Menyandarkan hati. Kepada siapa? Kepada yang bisa disandarkan. Yang kuat. Yang perkasa. Sebagaimana firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Al-Aziz yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan kepada yang lemah, kita pasti kecewa. Dan makhluk semuanya lemah. Sudah pasti kecewa. Harus yang perkasa. Dan di antara makhluk mungkin ada yang kuat, tapi tidak berbelas kasih. Malah diktator, malah jahat. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa tapi juga maha penyayang. Maka itulah yang paling tepat bagi kita untuk menyandarkan hati kita. Menyandarkan hati hanya kepada Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa dialah yang menentukan segalanya. Dalam mendapatkan maslahat, kita ingin mendapatkan suatu manfaat duniawi ataupun agama ataupun akhirat, maupun dalam menghindar dari mudarat, dari keburukan. Setelah kita melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan secara syar'i. Nah, bagian akhir ini tidak boleh dilepaskan, dipisahkan, tidak boleh. Menyandarkan hati kepada Allah setelah melakukan sebab-sebab syar'i atau yang diperbolehkan. Dalam hal apa? Dalam mendapatkan maslahat dan dalam menghindar dari mudarat. Seseorang keluar dari rumah. Apa yang dia inginkan keluar dari rumah? Mencari apa? Sebagian besar mencari rezeki. Ya, ada yang mencari ilmu, ada yang mencari segala macam, tapi sebagian besar keluar rumah mencari rezeki. Walaupun ilmu bagian daripada rezeki. Apakah dia punya keyakinan bahwa yang bisa memberikan manfaat yaitu berupa rezeki yang halal hanya Allah? Dan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan rezeki tersebut?
Maka tidak disebut bertawakal kepada Allah sampai dia ketika keluar rumah tersebut menyandarkan hatinya kepada Allah. Dia keluar, dia ikhtiar, dia bekerja, dia berjualan, dia melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan untuk mendapatkan rizki yang halal. Ya, cara mendapatkan rezeki yang halal kan bisa dengan bekerja, kita mendapatkan upah, entah itu harian, pekanan, ataupun bulanan. Bisa kita berjualan, bisnis. Ya, kita bantu menjualkan, kita dapat fee. Kita beli barang dengan harga sekian, dijual dengan harga yang lebih tinggi, dapat untung. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ketika kita sudah melakukan sebab-sebab syar'i tersebut, ya ingin mendapatkan manfaat rezeki yang halal, hati kita bersandar kepada Allah. Allah yang mengatur rizki. Allah yang mengatur semuanya. Kita pasrahkan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Sudah ada gambaran arti dari tawakal. Berarti tadi praktek-praktek yang disebutkan disebut tawakal atau bukan? Pergi haji tanpa bawa bekal, yang tidak mengunci kendaraannya, yang tidak menggunakan helm ketika berkendara motor, tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara mobil. Sudah disebut tawakal belum? Kurang tawakalnya Bapak. Tawakalnya sempurna ketika semua sebab untuk mendapatkan maslahat atau untuk menghindar mudarat itu kita lakukan secara maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau jika berperang selalu bersiasat. Jika ingin menyerang ke timur, seakan-akan beliau akan menyerang ke barat. Beliau juga menggunakan baju besi, senjata lengkap, ya, tameng. Bahkan sahabat yang nggak punya perlengkapan perang nggak boleh ikut. Gak ada sahabat, ya udah kamu gak punya senjata, nanti cari batu aja di sana. Gak ada seperti itu. Gak punya persenjataan karena dulu berjihad, berperang melawan orang-orang kafir yang zalim itu, biaya perlengkapan ditanggung sendiri. Ya. Yang miskin gak bisa beli baju perang, perlengkapan perang, mereka bersedih. Mereka tidak punya bekal untuk ikut berperang. Kenapa? Karena membutuhkan persiapan. Walaupun tawakal, tapi beliau begitu mempersiapkan dalam peperangan. Umar bin Khattab juga demikian. Para sahabat yang lain juga demikian, di antara Umar bin Khattab. Beliau sangat mempersiapkan pasukan sebanyak-banyaknya, namun beliau mengingatkan,
kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah yang banyak, juga perlengkapan yang lengkap. Kita diberikan kemenangan karena iman dan takwa kita kepada Allah. Supaya tidak tertipu, walaupun kita sudah siap perlengkapannya, banyak jumlahnya, bukan itu penentu kemenangan. Tapi beliau berikhtiar, kan bahwa kemenangan ada di tangan Allah. Nah ini pengertian tawakal. Apa qanaah? Setelah seseorang tawakal mencari rizki, dia berusaha, bukan pemalas, bukan pengangguran. Dia pasrahkan kepada Allah, berapapun yang Allah berikan dia terima. Maka qanaah adalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Qanaah artinya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah tanpa tamak dan berlebihan dalam mengejar dunia. Apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, untuk kita terima. Bapak terima enggak, Pak? Kalau Bapak dikasih jadi orang kaya, Pak? Terima enggak, Pak? Gaji 10 kali UMR, nerima enggak? Kalau itu ketetapan Allah, Bapak harus terima. Dikasih harta, jadi orang kaya, gaji besar, Bapak harus sabar nerima itu. Tapi kita juga harus siap ketika keadaannya berbeda. Allah memberikan kepada Bapak tidak seperti yang pertama. Padahal keluarnya bareng. Pada subuh, langsung siap-siap, langsung keluar. Cari rizki. Lelahnya mungkin sama. Pulangnya juga sama. Ada yang diberikan oleh Allah rezeki banyak. Ada yang tidak begitu banyak. Kalau Bapak tadi bilang nerima, dikasih rezeki banyak, sekarang nerima enggak kalau dikasih rezekinya tidak begitu banyak? Orang yang qanaah, mereka merasa cukup. Dikasih banyak cukup, dikasih sedikit juga cukup. Alhamdulillah. Inilah pembagian dari Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah. Ya, pembagiannya. Ini qanaah. Tanpa rasa tamak. Orang yang tamak dikasih berapapun tidak akan pernah cukup. Kasih 5 juta, enggak cukup. Naik jadi 10 juta, enggak cukup. 20 juta, enggak cukup. 50 juta, orang yang tidak qanaah, Pak, yang tamak walaupun 50 juta, tidak cukup. Dan kita lihat, sebagian orang masih sibuk korupsi. Padahal gaji mereka itu bukan gaji yang kecil. Mereka gajinya puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Tapi karena tidak ada qanaah dan ketamakan yang ada pada diri mereka, mereka tega merampok harta rakyat. Para koruptor itu. Dan apakah mereka bahagia?
mereka yang tamak tersebut, yang tidak merasa cukup, apakah mereka bahagia? Sama sekali tidak, Bapak. Mereka miskin walaupun harta melimpah. Karena kekayaan yang sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki secukupnya, dan Allah jadikan ia qanaah dengan apa yang diberikan. Sungguh beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian diberikan kecukupan dalam rizkinya, merasa cukup dengan apa yang diberikan, dan dia qanaah dengan apa yang diberikan tersebut. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak di antara Bapak dan Ibu, kalau dihitung-hitung pemasukan atau gajinya itu sebulan ke depan sepertinya nggak cukup gitu. Tapi setiap akhir bulan berlalu tidak pernah kelaparan setiap hari. Ini udah pada makan siang belum? Hari ini sudah makan belum hari ini? Bapak-bapak semua hari ini udah pada makan belum? Insya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pernah nggak Bapak menghitung ini penghasilan? Sepertinya sebulan ke depan nggak cukup ini. Tetapi Allah berikan kecukupan, Bapak dan keluarga tidak pernah kelaparan. Maka merasa cukup, alhamdulillah, ini sangat penting sekali. Terlebih di era digital, di era banyak manusia yang pamer dengan harta kekayaannya. Bahkan bukan pamer harta kekayaannya, kadang pamer dengan yang bukan harta miliknya. Lihat mobil bagus, minta difotoin depan mobil. Padahal bukan mobil dia. Ada manusia-manusia yang kurang waras seperti itu. Ada yang baru makan sekali, dijadikan foto profil dengan makanannya. Seakan-akan makan itu terus tiap waktu. Yang membuat hati orang-orang yang lemah iman, ya, bersaing, ingin sama seperti yang dia lihat. Orang-orang handphonenya sudah berganti. Orang-orang handphonenya bagus. Orang-orang handphonenya mahal. Sebagian orang ada yang terbawa. Saya juga ingin. Bahkan orang yang pengangguran sekalipun merasa malu dengan kondisi yang seadanya. Ingin nampak lebih daripada kenyataannya. Ingin menggunakan pakaian yang lebih longgar dari badannya. Ini tantangan yang lebih besar di zaman sekarang. Sehingga kalau keluarga kita, istri atau anak tidak dididik untuk memiliki sifat qanaah, berapapun yang diberikan oleh orang tuanya, oleh suaminya, mereka akan selalu merasa kurang. Padahal yang pertama kali yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang mendapatkan rizki, alhamdulillah wa syukrulillah. Jika kita mudah bersyukur,
Allah akan tambahkan nikmatnya pada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Suami bersyukur ketika dapat hasil, dapat gaji. Suami, anak juga bersyukur ketika mendapatkan pemberian dari ayah atau suaminya. Jangan sampai istri kurang bersyukur, bisa jadi karena dulu atau sang suami juga tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka semua harus merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena Bapak Ibu, apakah ketika kita merasa tidak cukup, tiba-tiba harta bisa bertambah? Bagaimanapun kita berteriak, menangis atas apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita dalam masalah rizki, rizki tetap seperti itu. Berbeda, misalnya ketika kita tidak bersyukur, kita jadi dapat tambahan rizki. Tapi ini akan tetap sama. Karena seorang manusia, bahkan sebelum lahirnya, sebelum dia dilahirkan ke bumi, ke dunia, kat birizkihi wa ajalihi. Allah telah perintahkan malaikat untuk mencatat, menetapkan takdir rizkinya dan kapan ajalnya. Karena itu, rizki seseorang sudah pasti. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ketika seseorang tidak mau rizki tersebut, rizki akan tetap datang kepadanya. Ada di sini yang suka nolak-nolak rezeki. Lari, dikejar rezeki. Walaupun bapak lari, bapak pasti bakal tertangkap oleh rezeki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la yudrikuhu rizqu kama yudrikuhul maut." Kalian itu akan dikejar dan dikenai oleh rezeki sebagaimana kalian juga dikejar oleh kematian dan pasti kena oleh kematian tersebut. Demikian juga rizki. Rizki ajal ditetapkan, sudah tetap. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum semua rizkinya terpenuhi. Maka kewajiban kita adalah menerima rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana caranya supaya mudah menerima, Pak? Caranya adalah dengan mengetahui bahwa kehidupan dunia ini sementara, bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dunia tempat kita mencari bekal berupa amal soleh. Mau dikasih rezeki banyak, rezeki kecil, sedikit, yang penting amal kita banyak. Kalau kita diberikan rezeki pun, usahakan untuk bisa berubah menjadi amalan. Dan kemudian kita sadar bahwa semua akan kita tinggalkan. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dan kita sudah menunaikan kewajiban kita mencari sebab-sebab syar'i untuk mendapatkan rizki yang halal. Itu saja kewajiban kita. Mencari sebab-sebab mendapatkan rizki yang halal. Banyak sedikit, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak benar ungkapan seorang muslim harus kaya, mindset harus kaya, itu tidak benar. Karena kaya dan miskin bukan kita yang atur. Kewajiban kita adalah berusaha dan kita siap dengan pemberian Allah. Dikasih kaya, siap. Dikasih miskin, siap.
Kaya dan miskin bukan kita yang ngatur. Ikut pelatihan, kerja keras, banting tulang. Kembali kepada sang pemberi rizki. Allah yang menetapkan berapa rizki hamba tersebut. Jadi, jangan merasa gagal ketika tidak kaya. Selama kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak gagal. Dan jangan merasa besar hanya karena diberikan ujian kekayaan. Fir'aun, Haman, Qarun, orang-orang kafir di kalangan Yahudi, dan yang lainnya juga, mereka diberikan kekayaan. Apakah menambah kemuliaan bagi mereka? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian berdecak kagum, terperangah melihat kehebatan kekayaan orang kafir yang menguasai beberapa negeri, berpindah dari negeri ke negeri yang lain dengan harta yang begitu banyak. Jangan kalian kagum. Mata'un qalil, itu kesenangan yang sedikit. Walaupun banyak hartanya triliunan, itu sedikit bagi Allah. Karena dunia ini tidak lebih berharga dari bangkai kambing yang cacat. Tidak ada nilainya melebihi sayap atau sayap nyamuk walaupun sebelah. Dunia tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Jadi mau kaya, mau miskin, ya kita terima apa yang Allah berikan. Kewajiban kita berusaha ikhtiar, berdoa, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Gak harus semuanya kaya. Di zaman Rasulullah berapa yang kaya? Berapa yang miskin? Bahkan Rasulullah bersabda, innakum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Abu Darda dengan kemiskinan dan kesederhanaannya. Abu Hurairah yang sampai terjatuh karena menahan laparnya. Mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah. Dan tidak ada kalimat mereka memetakan ini orang kaya, ini orang miskin. Orang kaya lebih hebat, orang miskin tidak hebat. Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Semuanya berjuang, semuanya berusaha, semuanya mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah. Dan mereka nerima, mereka qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan Rasulullah, Bapak, beliau memilih hidup sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin. Rasulullah. Ukuran kaya miskin menurut kita apa ya? Rumah yang bagus, kendaraan yang hebat. Rasulullah SAW memilih kehidupan rumah yang kecil di sebelah masjid, yang atapnya bisa dipegang, terbuat dari tanah, kasurnya kulit yang berisi pasir. Mungkin di zaman itu memang begitu kali. Tidak, Pak. Di zaman itu sudah ada permadani yang empuk. Di zaman itu sudah ada kasur-kasur, sofa-sofa yang biasa diduduki oleh para raja-raja Romawi dan Persia. Dan itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah tidur di atas pelepah kurma dan membekas di punggungnya. Ya Rasulullah, mereka para pemimpin Romawi, Persia, pemimpin Arab, mereka hidup dengan kenyamanan, kasur yang empuk dan segala macamnya. Engkau pemimpin kami dan lebih mulia dari mereka. Kiranya engkau mungkin lebih baguslah gitu. Banyak sahabat yang menghadiahkan baju bagus
ke Rasulullah itu. Karena ingin apa? Ingin Rasulullah lebih pantas gitu. Tapi Rasulullah memilih untuk sederhana. Apa kata Rasulullah? Ali walid dunya illa karajulin istadhala tahta syajarah thumma roha wa tarukaha. Apa urusanku dengan dunia? Tidak lain seperti seorang yang berteduh di bawah pohon. Pohon itu dunia. Dia berteduh sebentar, kemudian dia pergi meninggalkannya. Apa yang dilakukan orang yang berteduh di bawah pohon? Bikin tenda, bangun rumah pakai bata. Tujuannya bukan pohon itu. Mereka sedang lewat. Mereka tidak akan banyak-banyak merepotkan diri di bawah pohon tersebut, hanya sebentar supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Setelah itu pergi meninggalkan pohon itu dan melanjutkan perjalanan menuju tujuannya. Itulah Rasulullah. Sehingga beliau memilih kehidupan yang sederhana. Ya bahkan beliau mendapatkan rezeki yang banyak, beliau memilih kehidupan yang sederhana. Beliau dapat rezeki yang banyak. Beliau dapat ghanimah. Beliau dapat banyak sekali sampai beliau berinfak. Ya. Kambing antara dua bukit. Sampai yang dikasih infak itu teriak-teriak di depan kaumnya. Wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad berinfak tanpa takut miskin. Dan beliau selagi ada selalu menginfakkan. Ada yang minta lagi menginfakkan. Sampai nggak ada baru bilang mohon maaf saya nggak bisa. Itu beliau meskipun diberikan karunia oleh Allah, beliau memilih hidup sederhana. Udah pasti ini nerima gitu. Nah kita yang dipilihkan oleh Allah dalam kekayaan harus nerima, dalam kesederhanaan harus nerima. Tapi biasanya orang lebih mudah nerima kalau dikasih kaya gitu. Padahal harus sama. Dikasih kaya nerima, dikasih miskin juga nerima. Ini arti daripada qanaah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia seringkali gundah, gelisah. Ya terlebih kalau sudah memikirkan dunia. Karena orang yang memikirkan dunia kemauannya banyak dan tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginannya. Bahkan kalaupun diberikan satu lembah emas, dia akan berpikir gimana caranya dapat lembah emas yang lain. Kalau Bapak ditanya, dikasih 1 miliar itu bagi Bapak, itu udah cukup belum? Sekarang. Cukup nggak? Tapi kalau Bapak tanyakan itu kepada mereka yang hartanya 1 miliar, gimana Pak? Udah dapat 1 miliar, cukup nggak? Waduh, saya harus berusaha nih agar bisa punya 2 miliar. Agar bisa belasan miliar. Dan kalau Bapak tanya lagi kepada mereka yang sudah mencapai jumlah itu, ini masih sedikit Pak. Enggak ada habisnya. Maka siapa yang menggantungkan kebahagiaan pada harta, pada jabatan, atau manusia, ia akan diliputi oleh keresahan. Jangan gantungkan kebahagiaan kita pada harta, Bapak. Kapan sih bahagianya? Ntar. Kalau sudah punya ini, punya itu. Aduh Bapak, berarti selama menunggu itu menderita terus gitu. Sedih sekali. Kita bisa bahagia sejak sekarang.
Jangan kebahagiaan itu tergantung adanya harta, tingginya jabatan, ataupun pengakuan manusia. Siapa yang seperti itu, hidupnya akan diliputi oleh keresahan. Coba Bapak, Ibu perhatikan surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang kita butuhkan adalah tawakal serta qanaah. Insya Allah kita akan bahagia dan jauh dari keresahan. Janji Allah tidak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Ketika Allah berjanji, barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan memberikan jalan keluar, tidak disangka duga, itu pasti benar dan tidak akan pernah meleset. Barang siapa yang tidak yakin setelah dia bertakwa tidak akan diberikan rizki, tidak ada jalan keluar, dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ada orang tidak yakin bahwa kalau dia bertakwa, dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangannya, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka duga. Ada orang yang tidak yakin. Maka yang seperti ini telah berprasangka buruk kepada Allah. Bersudzon. Padahal Allah tergantung prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dzanna bi khairan falahu wa in dzanna bi syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan juga. Bahkan karena tidak yakin, akhirnya dia malah justru meninggalkan ketakwaan. Sudah sulit, banyak permasalahan, seharusnya dia bertakwa agar permasalahannya terurai, jalan keluar, dapat rizki, itu seharusnya. Tapi sebagian orang karena tidak yakin, karena berprasangka buruk kepada Allah, dia tidak mau bertakwa, malah semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Kemarin saya sudah coba bertakwa. Saya coba ngaji, hadir di Masjid Nurul Iman, sholat ke masjid, tapi susah terus. Ya udahlah, kalau gitu saya jadi maksiat lagi aja lah. Gak mau lagi ngaji, gak mau lagi sholat. Ada sebagian orang seperti itu. Marah kepada Allah. Padahal yang salah siapa? Siapa yang salah? Dirinya sendiri. Kata Rasulullah apa? Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Barang siapa yang mendapati keburukan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Nabi Yunus, seorang nabi, ketika mendapatkan musibah, ya dilempar ke dalam laut, dimakan ikan paus, apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang yang berbuat zalim. Mengakui ada kezaliman
ada kesalahan, maka bertaubat kepada Allah. Allah pun kabulkan doanya, diselamatkan. Walaupun sudah dimakan ikan paus, diselamatkan oleh Allah. Sebagian kita nggak merasa dirinya zalim, nggak merasa dirinya salah, malah menantang Allah. Apa dosa saya ya Allah? Apa salah saya? Sampai kau hukum aku seperti ini. Ini tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi. Pasti ada kekurangan dan kesalahan kita. Dan Allah menjanjikan kalau kita kembali kepadanya, bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka duga. Kemudian kita ikuti dengan tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Sungguh beruntung orang yang memiliki keimanan, ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan sengsara. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan. Tawakal bukan berarti pasif. Bukan meninggalkan usaha. Justru orang kalau tawakal dia akan berusaha maksimal. Semakin tinggi tawakal seseorang, semakin maksimal usahanya. Dan dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bisa seperti itu, sudah pasti Allah akan memberikan kecukupan dan rizki sebagaimana memberikan rizki kepada burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Kemudian tadi sudah disebutkan juga bahwa kekayaan itu bukan banyaknya harta. Banyak sedikit itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan agar menjadi orang yang bahagia, jauh dari keresahan adalah qanaah. Laisal ghina an kathratil arad, kata Rasulullah. Walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta. Akan tetapi yang dimaksud dengan kaya adalah kayanya hati. Seorang yang diberikan rizki sedikit, tapi hatinya kaya, dia jauh lebih bahagia daripada yang diberikan harta banyak, tapi tidak qanaah, dia akan sengsara. Bapak Ibu, mari kita bahagia bersama dengan segala perbedaan kondisi kita masing-masing. Kaya bahagia, yang miskin juga bisa bahagia. Karena yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Allah berfirman, "Man ittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut, rasa khawatir dengan masa depan. Tidak ada kesedihan dengan masa lalu. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan sempit. Orang walaupun rumahnya luas, tapi jika Allah menghendaki dia sengsara karena berpaling dari peringatan Allah, hatinya tetap sempit meskipun rumahnya begitu luas. Orang yang berpenyakit jiwa nggak mesti dari orang miskin, Bapak. Banyak orang kaya, banyak orang yang disangka bahagia, tapi nyatanya dia berpenyakit jiwa. Ya, maka kita berusaha, kita berjuang, kita terima apa yang Allah berikan. Ya, terima apa adanya. Kita nikmati. Maka disitulah akan lahir kebahagiaan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa hubungan antara tawakal dan qanaah?
Kalau Bapak Ibu menyimak yang tadi kita bahas, pasti tahu bahwa tawakal mengajarkan kita percaya sepenuhnya kepada Allah, sedangkan qanaah mengajarkan kita menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan. Jika keduanya bersatu, ya, di satu sisi dia tawakal, dia maksimal menggapai segala sebab-sebab kebahagiaan, segala manfaat, menghindar dari mudarat, dan dia pasrahkan hasilnya kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan hasil, dia terima, maka disitulah kebahagiaan, ketenangan, dan jauh dari kegelisahan. Masing-masing kita tahu kondisi kita masing-masing. Apakah kita ini tenang hidupnya, ataukah dipenuhi kegelisahan? Coba perbaiki dari sisi tawakalnya, perbaiki dari sisi qanaahnya. Karena jika tawakal dan qanaah bersatu, hati akan tenang, jauh dari keresahan, bahkan jauh dari iri, dengki, dan juga tamak ya kepada dunia. Maka kita simpulkan buah tawakal dan qanaah. Yang pertama, jika kita bisa tawakal dan qanaah, jiwa menjadi tenang. Tidak akan cemas berlebihan. Bukankah kita berlindung kepada Allah dari al-ham? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Apa arti ham? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan. Besok bagaimana? Takut dengan kehidupan esok hari, itu ham. Kita berdoa agar kita tidak memiliki rasa takut itu, tapi kita juga harus mendatangkan tawakal dan qanaah ini. Kemudian yang kedua, rizki akan selalu terasa cukup, bahkan berlimpah, meskipun sedikit. Pernahkah Bapak memperhatikan saudara-saudara kita yang mendorong gerobak jualannya keluar dari rumah kontrakannya, berpisah dengan istri tercinta dan anak-anak tersayang? Doakan ayah ya nak, semoga dagangannya laku. Entah cilok, entah es nong-nong, entah buah potong, pokoknya yang didorong gitu. Ya, keliling menyusuri jalan, gang, lorong. Menjelang waktu zuhur, mampir mendekat ke masjid. Dia bersiap. Kalau muadzin terlambat datang, dia yang azan. Kalau imam telat datang, dia jadi imam. Kalau nggak ada makmum, ya dia juga sendiri di situ. Melanjutkan lagi perjalanan, menjajakan jualannya. Hingga di sore hari dia pun pulang ke rumah. Disambut istri, disambut anak. Ya, mereka memeluk si bapak tersebut. Ada sisa, anak-anak bergembira, langsung mereka makan sisanya. Ya, kalau dia jualan es, anak-anak senang dengan esnya. Kalau dia jualan cilok, anak-anak senang dengan ciloknya. Walaupun lebih, mereka juga senang. Mereka tahu bapaknya untung dari hasil jualannya. Dan mungkin gak besar untungnya. Penghasilan yang didapat mungkin gak besar. Tetapi penerimaan terhadap hasil, itu yang membuat mereka bahagia. Ya, penerimaan terhadap hasil itu yang membuat mereka bahagia. Dan di waktu yang sama, ada sebagian orang pulang
dengan kendaraan bagusnya, dengan dasi dan jasnya, disambut dengan wajah yang cemberut. Tidak ada kehangatan. Kemudian langsung memeriksa dompetnya, meminta uangnya. Mana hasil? Mana uang? Mana? Sang suami belum juga duduk, belum juga melepas pakaiannya. Mana yang lebih membahagiakan bagi seseorang? Kehidupan keluarga yang harmonis, yang penuh cinta dan menerima semua yang Allah berikan? Ataukah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan? Banyak kan orang ribut karena masalah ekonomi, karena merasa tidak cukup. Dia marah kepada manusia, padahal manusia bisa apa? Allah yang Maha memberi rezeki. Kemudian buah tawakal dan qanaah juga terhindar dari penyakit hati, iri, dengki, tamak atau serakah. Sebagian orang melihat orang lain sukses itu merasa jengkel. Dia merasa tidak suka. Dan kalau dia dapat banyak, dia berharap dapat yang lebih banyak lagi. Sehingga terus hatinya berkisar antara iri dengki atau ujub dan sombong. Kita harus terhindar dari itu semua dengan tawakal dan qanaah. Kemudian di antara buahnya juga lebih fokus beribadah dan dekat dengan Allah. Dunia ini, bagaimanapun kita mengejarnya, tidak akan datang kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan kalau kita fokus kita ke akhirat, ya kita kerja, kita berusaha. Tetapi fokus kita itu bukan dunianya itu. Kita ingin ibadah kepada Allah. Ingin menafkahi keluarga, dapat pahala dari Allah. Ya ingin pergi haji dan umroh, dapat pahala dari Allah dari harta tersebut. Maka kehidupan kita akan lebih fokus. Ya tidak orientasi duniawi. Dikasih banyak ibadah, dikasih dikit ibadah. Jangan Bapak kira orang yang kaya tidak suka ibadah. Banyak orang-orang kaya mereka beribadah di tanah suci. Karena mereka memiliki keimanan dan tawakal mereka kepada Allah dan qanaah. Dan jangan Bapak mengira orang miskin itu rajin ibadah, belum tentu juga. Jika mereka tidak punya tawakal, tidak punya qanaah, walaupun miskin mereka akan jauh dari ibadah. Nah, karena itu kembali lagi, ya pembahasan kita bukan masalah miskin atau kaya. Tapi bagaimana kita nerima atau tidak. Dikasih kaya nerima, dikasih miskin juga nerima. Yang terakhir, bagaimana kita membiasakan tawakal dan qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa saran saja. Yang pertama, susun kebutuhan sesuai kemampuan. Jangan besar pasak daripada tiang, apalagi ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Susun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Penghasilan Bapak berapa, susunlah kehidupan berdasarkan penghasilan itu. Anggaran itu menyesuaikan pemasukan. Bukan masukan yang dipaksa mengikuti keinginan gitu. Bapak yang gajinya atau pemasukannya, penghasilannya 5 juta, susun dengan pemasukan tersebut.
Yang pemasukannya 3 juta susun dengan pemasukan tersebut. Yang 10 juta susun dengan pemasukan tersebut. Dan perbedaan nominal tadi tentu pastinya berbeda dalam pengeluaran. Jangan ingin sama dengan orang lain. Karena pemasukan kita tidak sama. Orang yang pemasukannya 5 juta, jangan ingin menyamai tetangga yang pemasukan 10 juta. Anak tetangga les, anak kita harus ikut les. Nggak bisa, Bapak. Mereka ada dananya. Kita mungkin belum, gitu. Nggak harus sama. Tetangga sekolah di sana, kita harus di sana juga. Belum tentu. Mereka mampu, kita tidak mampu, sesuaikan. Ya mungkin kita di sekolah negeri, enggak masalah, itu bagus. Sesuaikan dengan kemampuan. Hidup kita akan tenang gitu. Jangan pernah besar pasak daripada tiang. Jangan pernah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Karena kalau defisit, itu namanya hutang. Ada yang hutang ke warung, ada yang hutang ke tukang sayur. Dan lebih mengerikan sekarang, iklannya naudzubillah banyak banget. Iklan pinjaman online. Jangan mau, Pak. Bukan masalah riba saja, riba udah jelas haram. Tapi banyak minjem juga nggak bagus. Walaupun nggak riba, Bapak jangan mudah berhutang. Hidup sesuai dengan kenyataan. Pak, kalau saya hidup sesuai dengan pemasukan, saya makan dengan garam aja. Nggak apa-apa. Makan dengan garam aja lebih baik daripada harus berhutang. Nasi, kasih garam, dimakan supaya nggak lapar. Itu lebih baik daripada harus hutang. Memang kemampuan kita di situ. Kemampuan kita kan beda-beda, rezeki kita beda-beda. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Yang terpenting kita sudah maksimal dalam usaha. Yang salah adalah para pemalas, para pengangguran. Tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, tidak mau kerja keras, tidak siap dengan tekanan. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita sudah siap dengan tekanan, kita juga siap dengan segala resiko kerja, capek, pergi pagi pulang petang, hasilnya segitu, itu yang kita terima. Dan insya Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan nambahkan terus rezeki kita. Akan mudahkan jalan kita. Ya, jadi jangan pernah besar pasak daripada tiang. Jangan menggampangkan hutang. Yang punya hutang segera dibayar. Dan jangan pernah nambah hutang. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran, udah nggak apa-apa ambil dulu. Ya udah bayar separuh dulu, bayar sekian persen dulu. Itu bayar cicilan itu berat, Pak. Apalagi bayar cicilannya banyak. Belajar dari orang-orang yang mengalami beratnya membayar cicilan. Berat, lelah. Apalagi kalau sampai ditagih-tagih oleh banyak pihak. Sudah banyak korban bunuh diri karena banyak hutang. Jadi susun kebutuhan sesuai kemampuan. Suami istri berdiskusi, ini pemasukan kita sekitar ini. Dahulukan kebutuhan pokok dulu. Beli beras itu yang paling utama. Stok kita sebulan. Terkadang kita ke restoran, kalau itu dibelikan untuk beras cukup 1 bulan. Berapa kebutuhan 1 bulan? Suami istri. Berdua. Berapa kilo? Ada pengantin baru nggak? Berapa kebutuhannya?
10 kilo? Cukup? Cukup? Soalnya saya bukan pengantin baru nih, jadi nggak tahu. 10 kilo cukup? Kurang? Ya udah katanya cukup. 10 kilo berarti berapa? 150.000. Bapak ke restoran, beli ikan bakar. Hah? Ikan bakar yang 7 on aja. Gak nyampe 1 kilo. Itu harganya minimal kan? Ikannya aja 100. Belum nasinya 2. Belum minumnya. Bisa-bisa Bapak sudah bisa habis 150 sampai 200.000 sekali makan. Kalau itu diberikan beras, Bapak bisa sebulan masak nasi. Tinggal pikirkan lauknya. Beli telur, beli lauk yang lain. Ya. Intinya, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, berusaha maksimal. Hilangkan kemalasan. Bangun sebelum subuh. Sholat subuh. Langsung giat bekerja. Rasulullah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Jangan pagi-pagi malah tidur. Kerja maksimal. Ya kerja. Dan minta kepada Allah kemudahan dalam rizkinya. Serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa banyak berdoa. Minta kepada Allah kemudahan rizki. Banyak doa-doa minta rizki. Misalnya, Allahumma rizukni rizqan wasi'a. Ya Allah berikan aku rizki yang luas. Ya. Atau doa-doa yang lain. Maka kesimpulan dari kajian kita bahwasanya tawakal dan qanaah adalah obat hati yang resah. Dunia tidak akan pernah cukup bagi orang yang tamak. Tapi selalu cukup bagi orang yang qanaah. Maka tidak ada jalan lain selain selalu menghiasi diri dengan tawakal dan juga qanaah agar hidup tenang, lapang, dan bersih dari segala penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.